Tes 1 2 3. Tes. Berhasil tes. Tes. Oke, bisa kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di acara webinar Golf Joy Iron Card pada hari ini, Selasa 28 September 2021. Acara ini dijadwalkan berlangsung selama 1 jam ya, mulai jam 2.00. Oke, ngomong-ngomong, acara PON sedang berlangsung ya di Papua hari ini. Berhubung golf tidak di pertandingan, jadi kita ikut webinar saja gitu ya. Bapak, Ibu. Oke, setiap bulan GolfJoy bersama Iron Card menggelar webinar sebagai ajang diskusi atau saling tukar pikiran bersama para stakeholder tentang pembinaan prestasi olahraga golf di Indonesia. Topik webinar kali ini adalah bagaimana event organizer dan media dapat berkontribusi bagi pembinaan atlet golf nasional. Pembinaan atlet golf ini kan memang menjadi tanggung jawab PBPGI. Meski demikian, media dan event organizer diharapkan untuk turut serta membantu menjalankan tugas yang mulia ini. Caranya bagaimana? Kita akan temukan melalui webinar ini. Oke, terima kasih kepada para narasumber dan para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Kami akan memperkenalkan narasumber satu persatu. Salam sehat, Bapak Yudi Mahriyadi, CEO dan co-founder GolfJoy. Bapak Yudi. Salam sehat selalu. Thank you. Sekalian cek suara. Oke ya, Pak. Suaranya ya. Kemudian salam sehat buat Bapak Joyada Sialagan, CEO Iron Card. Salam sehat, Om Joy. Salam sehat buat kita semua. Sukses buat kita semua. Cek. Amin. Soundnya oke? Oke. Siap. Kemudian Bapak Imron S. Hidayat, CEO Eagle Golf dan juga Presiden Sahabat Golf Club SGC. Salam sehat, Bapak Imron. Salam sehat semua.
Salam SGC. Tes jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, thank you. Selanjutnya, Bapak Ronggo Sadono, Direktur Gov1. Salam sehat, Bapak Ronggo. Salam sehat, Mas Hasim. Salam sehat buat semuanya. Jelas suara saya ya? Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya, Ibu Holly Oktora, Business Director GovMax. Business Director GovMax. Saya baru dapat kabar Ibu Holly masih dalam perjalanan, mungkin bisa menyusul selanjutnya ya, Bu Holly. Kemudian Ibu Mary Kwan, Managing Director Hobby Golf. Selamat siang semuanya, Pak. Salam kenal, saya Mary. Sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Sehat, Sir. Dan Ya. Selanjutnya adalah Ibu Diana, Sekjen Perkumpulan Akademi Golf Indonesia atau PAGI. Salam sehat, Ibu Diana. Oh, mungkin belum sempat. Masih dalam perjalanan mungkin, Bu Diana ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kami persilakan Bapak Yudi Mahyadi untuk memberikan kata sambutannya. Pak Yudi. Baik, terima kasih. Cukup jelas, Pak Hasim, suara saya? Cukup jelas, Pak. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam webinar kali ini yang membahas tentang peranan IO dan media dalam pembinaan atlet golf. Pada dasarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah telah melakukan pembinaan. Hanya pembinaannya tidak secara langsung, tapi kita melakukan pembinaannya adalah dengan menyiapkan dan menyediakan media bagi para atlet untuk berkompetisi, yaitu event turnamen yang kita buat selama ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang media, beberapa IO, kebetulan Golf Joy juga selain media juga IO, dua-duanya juga sudah melakukan pembinaan. Pembinaan kalau di media tentunya memberitakan prestasi-prestasi atlet golf kita yang selama ini sudah terjadi, baik dari tentang Rorihi, Denny Masrin, dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menginspirasi, sedikitnya memberi motivasi kepada para atlet yang memang ingin serius menerjuni golf sebagai tujuan hidupnya. Gitu. Nah, dalam hal pembinaan atlet, ketika kita bicara tentang event, event sendiri yang selama ini kita lakukan, pastinya ada event yang memang serius untuk pembinaan, ada yang event untuk yang fun golf seperti itulah. Di mana saya memperhatikan di tengah pandemi begini, di mana turnamen prestasi masih jarang dilakukan, pembinaan-pembinaan pada akhirnya kemudian mengajak atlet-atlet untuk sekedar ikut bermain bersama. Tentunya hal ini bisa dibilang kurang tepat karena mereka atlet, maksud saya, pastinya membutuhkan event yang memang untuk mengasah kemampuan mereka. Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mudah-mudahan diskusi kali ini bisa menghasilkan bentuk nyata apa yang media maupun event organizer bisa kita lakukan. Demikian Mas Hasim, selamat berdiskusi, terima kasih.
Terima kasih Bapak Yudi atas kata sambutannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Joyada Sialagan selaku sponsor turnamen event ini, CEO Iron Card. Silakan Bapak Joyada. Terima kasih, Kasim. Selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat. Salam sehat. Salam sehat. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan bahwa tujuan diadakannya webinar ini adalah mengajak para stakeholder dan khususnya media dan golf. Saya dari Iron Card sejak semula didirikan Iron Card ini memang berkomitmen untuk bagaimana caranya untuk memajukan golf Indonesia dan mendukung atlet-atlet golf yang ada di Indonesia. Nah, dengan diadakannya webinar ini, kita adalah sama-sama stakeholder. Sama-sama insan golf Indonesia, kita mencoba untuk berkolaborasi, berintegrasikan bersama, bersinergi tanpa sekat, dari manapun itu, kita mengajak semua Pengda, Pengprov, Pengkap, dan semua insan golf, baik dari government maupun dari swasta. Dan kebetulan hari ini, kita mengajak para IO dan media golf bagaimana caranya supaya atlet-atlet yang lebih dulu sukses, misalkan ada atlet-atlet yang sudah berguru ke Amerika atau sudah lebih bagus, bagaimana media ini menginspirasi atau membuat sesuatu profil orang yang sukses lebih dulunya. Jadi kita jadikan media ini juga sebagai penyaksian atau bagaimana caranya media ini untuk menginspirasi supaya bagaimana golfer-golfer yang muda bisa bertambah. Saya mungkin tidak ahli di bidang media, makanya kita ajak para media dan IO Golf untuk bersinergi. Jadi itulah maksud dan tujuan. Dan apabila ada sesuatu yang bisa kami berikan dari CEO Iron Card, kami siap bersedia untuk mendukung IO-IO maupun media golf melalui jaringan-jaringan dari Iron Card dan kita semua. Mungkin cukup dari saya, Mas Hasim. Semoga diskusi kita ini nanti bisa membawa manfaat dan memperbaiki dunia golf Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Joyada atas kata sambutannya. Selanjutnya kita perdengarkan dari narasumber pertama, Bapak Imron Hidayat, CEO dari Eagle Golf dan juga SGC. Ini langganannya turnamen terus, Pak Imron. Oke, baik. Sebelum melanjutkan ada pesan-pesan berikut ini. Oke, silakan lanjut.
Selamat berjumpa kembali di acara webinar Golfjoy Iron Card bersama saya Hasim. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari narasumber Bapak Imron S. Hidayat selaku CEO Eagle Golf dan Presiden SGC. Bapak Imron, kami persilakan. Di mute sama saya ya. Atau tadi mute. Bapak Imron. Oke, mungkin Bapak Imron, ya. Oh, oke, ada mungkin Bapak Imron ada urusan mendadak yang tidak bisa tinggalkan. Kita lanjutkan saja kepada narasumber berikutnya, Bapak Ronggo Sadono, Direktur Golf One. Saya duluan nih. Ya. Pak Imron kemana tuh? Tadi Pak Imron ada kok bilang. Waduh. Baik, terima kasih Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Ini mau mengawali dari pemaparan pada webinar siang hari ini. Saya sedikit mengungkap mengenai strategi pembinaan olahraga nasional dulu. Tadi kan Pak Hasim sempat menyebutkan bahwa pembinaan atlet olahraga golf itu adalah tanggung jawab PGI. Menurut saya sih ini hanya merupakan salah satu dari stakeholder yang terlibat, di mana di situ seharusnya pemerintah juga ikut bertanggung jawab, KONI juga ikut bertanggung jawab, kemudian industri sebagai sumber dana dari pembiayaan event-event juga harus bertanggung jawab. Termasuk dalam hal ini adalah industri olahraga golf. Dalam hal ini adalah IO, kemudian media, kemudian APLGI, pemilik lapangan golf, dan lain sebagainya. Dan tidak dipungkiri bahwa peran orang tua juga sangat berpengaruh di sini. Karena kalau kita lihat dalam turnamen-turnamen junior yang kita amati, kita lihat dalam prakteknya, peran orang tua sangat berpengaruh di situ. Kemudian yang terakhir adalah media. Nah, peran media sendiri adalah antara lain adalah to inform, to educate, to entertain, to influence, social control, dan economic institution. Itu makanya saya berkesimpulan bahwa kontribusi media dalam rangka untuk mencetak atlet golf nasional antara lain adalah yang pertama mendukung program asosiasi. Jadi kita di sini media berwajib untuk ikut mensosialisasikan program-program yang digagas oleh asosiasi, dalam hal ini adalah PGI, ada APLGI, ada PGATI, dan lain sebagainya. Kita akan sosialisasikan program-program mereka khususnya terkait dengan pembinaan atlet-atlet golf, baik junior, remaja, maupun atlet-atlet dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi sistem. Di kita sebagai media punya tanggung jawab sosial untuk bisa mengkritisi setidaknya setiap kebijakan dan program yang sudah diputuskan oleh asosiasi. Jadi kita tidak hanya mensosialisasikan saja, tetapi juga kita harus atau wajib mengkritisi, bahkan kalau perlu memberikan usulan pada asosiasi bagaimana baiknya dan bagaimana lebih tepatnya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kepedulian masyarakat. Saya kira perlu sekali, karena peran masyarakat sangat penting dalam
bisa melahirkan atlet-atlet nasional yang handal. Karena partisipasi masyarakatlah, maka kayak olahraga-olahraga yang sifatnya massal, seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain, itu akhirnya menjadi prioritas olahraga nasional. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus meningkatkan popularitas golf. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di Golf One kami selalu memuat atlet-atlet golf, baik pro maupun amatir, bahkan junior. Junior setiap edisi selalu ada pemuatan, dan itu sangat menarik. Tidak hanya buat para juniornya, tetapi juga bagi orang tuanya. Karena itu akan bisa menginspirasi bagi orang tua yang memiliki anak yang belum memiliki kegiatan positif untuk bisa memperkenalkan golf kepada anak-anak mereka. Kemudian ini saya bagi dua, Pak Azim ya. Jadi peran media, kontribusi media, dan kontribusi I.O. Kemudian kalau kita bicara I.O. itu menurut definisi ya, adalah usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengorganisasi rangkaian acara dalam rangka membantu klien untuk mensukseskan atau mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara. Jadi kalau kita mengacu pada definisi tersebut, peran I.O. sebenarnya sangat terbatas. Karena dari sisi ide, dari sisi kreativitas, dari sisi pendanaan, itu sangat dibatasi oleh kerjasama mereka dengan klien. Nah, untuk itu, untuk bisa memperluas kontribusi I.O. dalam hal ini untuk mencetak atlet golf nasional, itu makanya saya mengusulkan kalau bisa sih kita bertransformasi dari I.O. menjadi promotor. Karena dengan promotor itu idenya ide kita sendiri, kemudian pendanaan juga kita sendiri, kita bisa cari sponsor, kita bisa jual tiket, dan lain sebagainya. Sehingga bisa lebih luasa daripada sebagai I.O. Nah, sedangkan kontribusinya sendiri adalah yang pertama adalah meningkatkan frekuensi pertandingan. Tadi Pak Yudi sempat menyebut bahwa partisipasi selama masa pandemi ini, fun golf juga mengikut sertakan para pegolf junior. Betul sih memang, betul juga seperti yang disampaikan Pak Yudi bahwa itu agak kurang pas sih sebenarnya. Untuk itu kita berharap bahwa kita nanti sebagai I.O. atau bahkan sebagai promotor harus menciptakan pertandingan-pertandingan yang khusus untuk para pemain atlet-atlet kita, baik dari segi umur dari junior sampai dengan dewasa. Kemudian yang lain adalah menyediakan sarana pembinaan. Jadi sebagai promotor golf, seharusnya kita bisa menyediakan sarana pembinaan. Sarana pembinaan artinya bisa membantu mensupport bagi program untuk melahirkan atlet-atlet nasional. Saya kira itu saja dulu sebagai pengantar dari saya. Mungkin nanti lebih lanjut kita bisa elaborasi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ronggo atas sambutannya dan paparannya. Oke, selanjutnya kami akan persilakan. Oke, saya lupa menyebut tadi, terlewat ya. Ada narasumber rekan kita, Raka Eskurnia, pemilik Media Golf InStyle, dan juga Bang Raka ini aktif di Yayasan Ciputra Golfpreneur Foundation. Bang Raka, apakah bisa monitor? Ya. Selamat siang semua, salam olahraga. Oke, Bang Raka.
kelihatan seger nih. Untuk melanjutkan ini, kita punya pesan-pesan berikut yang mau lewat. Yap. Oke, selamat berjumpa kembali di webinar GovJoy Iron Card. Oke, selanjutnya kami persilakan Bang Raka S. Kurnia, selaku pemilik media Gov InStyle, dan juga aktif di Yayasan Govpreneur Ciputra, ya, Ciputra Govpreneur Foundation. Mudah-mudahan Bang Raka bisa berbagi pengalaman di lembaga tersebut. Silakan. Silakan Bang Raka. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya lebih berbicara dari sudut pandang praktisi medianya, ya. Sebetulnya kalau bicara soal pembinaan dengan topik kita pada siang hari ini, salah satu pertanyaan besar yang saya renungkan dalam beberapa minggu terakhir adalah mengapa beban pembinaan itu juga dilimpahkan dalam porsi yang menurut saya cukup besar pada media. Salah satu fakta yang saya pelajari selama berkecimpung dalam olahraga golf ini adalah bahwa profesi awak media, wartawan atau jurnalis ini sebetulnya masih cenderung belum mendapatkan apresiasi yang layak. Banyak orang yang mungkin tidak memahami bahwa kerja jurnalisme itu adalah sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang tidak mudah, dan harus dipahami juga bahwa jurnalisme golf di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri, di mana sebagian besar dari kami mungkin bukan memiliki latar belakang golf, yang artinya bahwa kami lebih banyak mungkin berangkat dari dunia humaniora. Kami yang mencintai dunia tulis-menulis, literatur, mungkin juga berangkat dari dunia politik. Dan banyak yang tidak memahami bahwa para pelaku atau awak media ini harus bekerja ekstra untuk mengimbangi pengetahuan tentang olahraganya, tentang olahraga golf ini, dinamikanya seperti apa. Dan satu hal yang perlu juga diingat bahwa dalam profesi kami mewartakan itu, asosiasi sebenarnya juga tidak banyak berkontribusi dalam hal pembekalan. Lalu bagaimana kami mengakalinya? Kami bersyukur karena sebagian besar dari kami itu adalah kalangan yang mencintai literatur, yang suka membaca. Jadi literatur merupakan salah satu bekal kami untuk melakukan pemberitaan. Lalu bahwa kami juga harus banyak diskusi dengan sesama jurnalis, termasuk dengan kolega kami dari luar negeri, ataupun mereka yang memang lebih ahli daripada kami. Nah, dalam hal ini kerja dari jurnalisme olahraga, khususnya golf, itu tidak banyak yang mengetahui. Dan sebetulnya juga tantangan terbesar adalah ketika menjamurnya media daring pada saat ini membuat jurnalisme instan juga ikut menjamur. Jadi tidak banyak, tidak sedikit yang kita jumpai di mana pemberitaan, terutama yang terkait dengan event-event di luar negeri itu ya sekedar menyadur atau menerjemahkan. Saya tidak menyalahkan karena tiap media pasti punya kebijakannya masing-masing. Lalu terkait dengan pembinaan juga, yang kedua adalah bahwa sejauh saya berada di lingkungan golf itu, asosiasi itu
tidak pernah benar-benar melibatkan media dalam diskusi pembinaan. Satu-satunya mungkin yang saya ingat bisa dikatakan mencapai titik itu terjadi mungkin ketika tahun 2013, waktu itu almarhum Pak Simatupang dari Jakarta Golf Club itu menjabarkan segitiga asosiasi di mana APLGI, PGI, dan PGATI itu harus bersinergi dengan, seperti tadi Pak Ronggo juga sempat singgung bahwa media itu menjadi semacam monitor. Jadi kami tidak hanya sekedar memberitakan program mereka, mensosialisasikan olahraganya, tetapi juga menjadi media untuk sebagai medium untuk kritik atau monitor. Hal-hal seperti ini yang perlu diingat, tetapi juga harus diketahui bahwa walaupun beban pembinaan itu pada dasarnya juga merupakan amanat untuk yang harus diemban oleh asosiasi, jurnalis olahraga media golf itu dari sisi profesionalitasnya kami memahami bahwa porsi pembinaan itu juga ada. Jadi di sini kita melihat dua perbedaan yang mendasar, di mana yang satu dilimpahkan, sementara profesionalisme kami membawa kami untuk menyadari bahwa kami punya tanggung jawab moral. Ada dua hal yang berbeda. Nah, itu yang membuat kami punya peranan yang penting. Tidak banyak yang mungkin betul-betul memahami, tetapi ketika kami menjalankan tugas jurnalisme kami itu, kami juga mengemban hal tersebut. Salah satu mungkin contoh yang paling jelas adalah ketika dalam berbagai dialog dengan para atlet itu kami sebetulnya mempersiapkan mereka untuk bisa mengungkapkan pengalaman mereka. Ketika kami mewawancarai mereka, menanyakan apa yang terjadi dalam 18 hole yang baru berlalu, kami sebetulnya mengarahkan mereka untuk melakukan evaluasi permainan. Mungkin kami tidak bertanya secara teknis, tetapi kami membuka pintu untuk mereka memahami atau memulai langkah awal untuk evaluasi. Lalu hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kehadiran kami melatih para atlet, junior maupun profesional itu untuk berkomunikasi. Bagaimana cara mereka mengekspresikan diri. Itu sesuatu yang sangat penting, terutama ketika mereka memutuskan untuk terjun profesional. Mereka bisa mempresentasikan diri dengan layak kepada sponsor. Dan sudah jelas bahwa pemberitaan kami itu mempunyai peran marketing terselubung. Bukan terselubung, malah sebetulnya secara terang menjadi modal mereka untuk mendekati sponsor, meminta dukungan atau sebagainya. Jadi saya pikir dinamika seperti ini yang membuat posisi kami sangat berbeda dan tidak banyak yang mengetahui. Dan saya pikir itu yang perlu kita ketahui juga dari sisi praktisi ya. Mungkin saya lebih masuk dari sisi praktisi. Demikian Bang Hasim. Oke. Terima kasih Bang Rangka atas paparannya. Selanjutnya tadi Pak Imron terlewat ya. Pak Imron, ya, apakah sudah hadir? Udah. Siap. Minta maaf Bapak-Bapak sekalian. Silakan Pak Imron. Baik. Baru sedang dipanggil Pak Jokowi kayaknya nih Pak Imron nih. Salam sehat dan sejahtera buat semua. Saya sekali minta maaf. Tadi ada kendala teknis 2 kali. Jadi yang harusnya saya pertama jadi yang ketiga ya. Intinya sih saya mengapresiasi GolfJoy dan timnya yang mengadakan webinar tentang fungsi dan peran IO dan media golf untuk pembinaan atlet. Ini suatu yang luar biasa buat saya, apalagi GolfJoy itu bukan hanya media tapi juga sebagai IO. Di dua-dua diemban oleh GolfJoy. Sedangkan saya hanya IO doang. Jadi kalah hebat lah dibandingin Om Yudi nih dengan Om Joyada.
Tadinya awalnya saya mau karena saya pertama, saya mau membahas masalah IO itu sendiri secara dasar. Cuma karena udah lewat, akhirnya saya nggak jadi saya bahas deh. Karena udah dibahas sama yang lain gitu loh. Jadi dong, Mas Imron, lanjutkan. Jadikan dong. Ini kalau Pak Imron agak ini lama. raja IO. Golf. Iya betul. Ini Pak Imron. Bentar. Saya buka saya punya. Ini gimana? Ya udah gini aja Pak, minta maaf. Ini ada sedikit kendala. Intinya gini, pengalaman saya sebagai IO terus terang belum memenuhi target dari PGI untuk membina atlet. Karena selama ini terus terang yang saya jalankan hanya golfer-golfer secara umum. Padahal kalau tahu kan harusnya ada turnamen khusus atlet. Nah saya lihat juga teman-teman nggak kelihatan nih yang bikin turnamen khusus atlet. Semuanya golfer-golfer secara umum, bahkan yang pensiun-pensiun paling banyak malah saya lihat gitu loh. Jadi bukan prestasi saya lihat, golfer fun di sini saya lihat. Nah intinya sih menggembirakan, menyemarakan suasana ya kita buat event ini. Bahkan terus terang di pandemi ini terus terang saya merasa nggak enak karena ditunda terus. Bayangkan saya ada 3 turnamen yang saya tunda, golfernya pada komplain. Ya gimana kita PPKM-nya nggak mengizinkan? Masa kita mau lawan pemerintah? Jangan sampai tadi dipanggil polisi gara-gara ini kan, repot jadi. Jadi intinya ke depan mungkin teman-teman IO Bro Joyada terutama nih sebagai top donatur, kita buatlah ya, kita buat turnamen yang khusus atlet. Kalau perlu kita bersinergi. Nah, di sini baru kelihatan nanti prestasi atlet. Kalau kita hanya bikin turnamen yang umum itu hanya fun aja. Tidak ada persaingan walaupun dari ya paling ya itu aja yang juara. Dia lagi gitu loh. Karena para atlet nggak ikut gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah sepakat ya IO ya dengan Mas Joyada untuk membuat turnamen yang tidak bentrok. Ya Mas Joyada ya, kita sepakat dan itu disepakati. Ya. Alhamdulillah Mas Joyada, Mas Sudi juga nggak pernah bentrok. Kita buat sehingga apa tidak saling mengambil player istilahnya gitu ya. Alhamdulillah selalu sukses karena kita saling mendukung. Dan yang lebih penting lagi nih Pak masukkan, kalau saling mendukung bagaimana kalau saya Pak Joyanda bikin turnamen, saya gratis. Saya bikin turnamen Pak Joyanda gratis. Ini enak saling mendukung. Akhirnya kita sama-sama ayo dukung. Karena kita ada privilege di situ gitu loh. Ini saran aja ya. Jadi intinya kalau mau membina atlet, yuk kita buat turnamen ya. Kita bersinergi lah antara IO khusus atlet. Nah, di situ baru ketahuan atletnya bisa berkembang apa enggak. Jadi itu aja Pak Hasim. Sekali lagi minta maaf teman-teman, tadi sudah 2 kali ada sedikit kendala teknis, akhirnya saya yang ketiga. Bravo ya golf. Berkat dari teman-teman semua kita jadi lebih semangat untuk mengembangkan golf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron atas paparannya. Oke, usulannya boleh juga kita sinergi antar IO untuk lebih banyak lagi turnamen-turnamen yang bisa melibatkan para atlet ya. Jadi tidak hanya fun juga, tapi juga atlet juga ikut fun juga. Betul dan Pak, betul. Meningkatkan prestasi mereka, gitu Pak. Oke. Ya. Selanjutnya adalah paparan dari Ibu Holly Oktora, Business Director GolfMax. Ibu Holly Oktora, apakah sudah bisa dimonitor? Ibu Holly, Business Director
Business Director Golf Mix. Oke, mungkin berhalangan untuk memberikan paparan. Lanjut saja kepada Ibu Diana, Sekjen Perkumpulan Akademi Golf Indonesia. Ibu Diana, apakah sudah bisa dimonitor? Bu Diana moto. Nggak dengar suaranya. Ibu Diana, apa itu feature mute-nya? Ya. Sudah terdengar suaranya? Ibu Diana, bisa monitor? Halo, selamat siang ya. Sudah masuk ya? Baik. Nah, silakan Ibu Diana. Akhirnya, selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Salam sehat selalu dari kami semua pagi. Ya, semangat pagi meskipun sudah siang ya Pak ya. Selamat pagi semua Pak Joyada, Imron. Waduh, ini saya lihat ini pertama kali ya Zoom meeting IO ya Pak ya. Betul ya Pak Hasim ya? Ya, IO dan media campur. Luar biasa. Penggagasnya Pak Joyada ya. Top. TOP BGT. Ya. Ya. Tapi Bu Diana banyak sekali kasih. itu piala-pialanya. Kayaknya pagi banyak champion nih pagi nih. Sengaja buat backup. Boleh sharing dan discuss bagaimana bisa jadi champion, Bu Diana. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini saya mewakili Pagi Golf Academy atau PGA itu sebagai Golf Academy ya. Nanti saya akan bicara sedikit dari sisi akademi. Kemudian kalau dari sisi IO, Pagi itu sebenarnya punya IO juga, PT Pagi namanya Pak Joyada ya. Kebetulan saya dipercaya di operation director-nya di sana. Dan saat ini mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu, kami sudah bekerja sama juga nih, collaborate sama Golf One. Ada Pak Ronggo juga di sini ya. Selamat siang Pak Ronggo. Nah, dari sisi akademi ya, akademi tentu dengan IO berbeda ya Pak Joyada ya. Beda mindset, beda cara semuanya. Kalau di Pagi Golf Academy, kalau tadi saya melihat di sini kan membangun mencari bibit-bibit baru ya untuk golf, menelurkan atlet, ujungnya menelurkan atlet nasional pasti punya goalnya bisa masuk ke Asian Games atau bahkan Olimpiade, begitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, dari sisi secara akademi, kebetulan karena saya pegang langsung, kami membuat program yang semua anak kalau bisa mengikuti. Apalagi sekarang kan kita tahu banyak yang mengeluh golf itu olahraga mahal, ya kan? Jadi dengan tagline-nya Pagi, siapa bilang olahraga golf mahal? Itu membuat terobosan-terobosan dengan kerjasama lapangan golf Emeralda, ya, dengan rate yang kalau turun buat junior itu bisa terjangkau, dengan pola latihan yang kita terapkan. Kemudian terobosan terbaru lagi itu Bapak Ibu semua itu toddler. Toddler itu umur 4 sampai 5 tahun. Jadi yang betul-betul dia suka golf. Kelihatan kita tes ada minat gitu ya. Dibiarkan seperti itu. Itu salah satu cara untuk mendapat baru gitu. Karena kalau yang sudah remaja itu banyak, tapi up and down, mut-mutan gitu. Ada yang sudah teenager itu kan ABG gitu ya Pak. Jadi dia kadang-kadang hilang timbul gitu. Jadi semua dari umur 4 tahun sampai yang namanya kita sebut junior itu 18 tahun itu ada di Pagi. Bahkan Pagi punya amatir dari 19 sampai 30. Itu ada kelasnya sendiri. Nah, itu dari sisi sebagai sekolah golf ya Pak ya. Lalu bagaimana nih dari sisi sebagai IO? Dari sisi IO kami menggelar, ya seperti yang Bapak Ibu tahu, Pagi sudah legitimate dengan Piala Menpora Pagi,
International Junior Golf ya. Itu yang di tahun 2019 kami gelar. Kemudian pagi juga sudah punya 4 kali Menpora Emeralda, Gandeng Emeralda, Menpora Emeralda, International Amateur Golf Cup. Sudah 4 kali, sudah 4 tahun berturut-turut. Lalu pagi juga pernah menggelar Presiden Cup, itu series ya, di tahun 2019. Itu pro gitu. Jadi sudah junior, amatir, pro sudah pernah dilaksanakan. Nah, untuk kedepannya, karena ini tadi kan titik poinnya ya, itu melakukan pembinaan, kemudian artinya mendapatkan bibit-bibit baru. Kalau tadi Pak Imron bilang, gimana kalau IOIO berkolaborasi bikin satu turnamen untuk atlet? Saya rasa masing-masing Pak Joyada sudah melakukan ya, pagi juga sudah melakukan. Saya lebih tertarik nih ya, karena saya mengelola akademi nih Pak, karena PR akademi ini terasa gitu. Golf ini nggak mudah, nggak semua orang mau kayak sepak bola, nggak semua orang mau kayak bulu tangkis gitu loh Pak. Yang nonton juga, aduh limited gitu loh. Gimana sih cara menumbuhkan minatnya? Saya lebih tertarik kalau ini usulan saya personally gitu ya, dan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kalau kita kolaborasi semua nih IOIO, kita cari sponsor tentunya ya Pak ya bersama. Lalu kita buka open semua kelas, sehingga yang baru muncul, yang istilahnya aduh cuma nonton terus dia beli stick golf gitu ya, mungkin cuma 1 stick, dia berani turun ikut bertanding, kita buka aja gitu. Jadi menumbuhkan keberanian dulu, keberanian dari mereka untuk maju turun ke sebuah kompetisi, dan itu tidak mudah Pak Joyada, sangat tidak mudah menumbuhkan keberanian anak-anak itu. Itu saya lihat langsung gitu. Jadi harus terus dipacu, kemudian mentality mereka diajarkan bagaimana menghadapi sebuah turnamen ya, karena saya melihat gitu ya. Saya tidak tahu kalau yang lain. Waktu kita menggelar Menpora Junior Internasional itu di tahun 2019, 15 negara itu datang ke Emeralda. Itu mereka sudah firm kontingen-kontingen dari luar negeri. Nah, anak Indonesia ini kadang masih mama, papa gitu, masih begitu. Jadi kalau di pagi Pak, itu kita set, mereka harus bisa mana back golfnya, mana meja registrasi, mana caddy-nya, itu harus sudah tahu Pak. Gitu. Jadi nggak teriak-teriak lagi gitu. Terus kita educate juga orang tuanya, orang tua, parent-parent pagi pun, kalau namanya pagi menggelar turnamen skala nasional seperti di Imperial kemarin bulan Maret, itu nggak ada tuh yang namanya parent pagi masuk ke lapangan terus ngajarin anaknya supaya menang gitu loh Pak. Jadi ini penting sekali. Jadi parents-nya di-educate, siswanya juga di-educate. Akhirnya siswa ini kan nanti naik step. Jadi lanjut ke atlet begitu Pak. Karena tidak semua orang, tidak semua anak mau jadi atlet golf. Ada yang dia hanya mau bisa golf. Ada yang dia mau cari scholarship lewat golf. Nah, pagi pun sekarang melakukan terobosan-terobosan bagaimana bekerja sama dengan pihak luar negeri ya. Itu nanti kami ada ini sendiri ya Pak ya. Sedang berusaha. Jadi anak ini kalau memang dia punya apa ya? Eager ya, punya motivasi tinggi, punya keinginan, punya mimpi untuk bisa dapat ke universitas di luar negeri, kami jembatani. Seperti itu Pak. Itu saja dari pagi kurang lebih Pak. Terima kasih atas waktunya. Nanti di sesi tanya jawab kami siap menjawab. Silakan Pak. Terima kasih Bu Diana atas pemaparannya. Ya kita berharap semoga atlet-atlet junior kita juga bisa lebih termotivasi lagi mentalnya untuk ikut turnamen. Biar lebih banyak lagi atlet yang atlet kita di kancah internasional. Oke, selanjutnya kami akan hadirkan Ibu Mary Kwan, Managing Director dari OB Golf. Ibu Mary Kwan, apakah bisa dimonitor? Ya. Siang Pak Hasim. Ya, terima kasih Bu Mary. Oke, sebelumnya kita akan persilakan dulu pesan-pesan berikut ini untuk lewat.
Lah, minta minum. Oke. Ya, siang Pak Hasim dan masih ada sharing maaf, ya. Ada pesan-pesan mau lewat dulu. Selamat berjumpa kembali di acara webinar GovJoy Iron Card bersama saya Hasim. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Mary Puan, Managing Director OB Golf. Kita tahu OB Golf ini sudah berpengalaman cukup lama ya dalam menangani turnamen-turnamen seperti Indonesia Masters, IGT, dan bahkan yang PGM IGT ya, berformat seperti Ryder Cup gitu. Bu Mary. Baik Ibu Mary, kami persilakan pada Ibu Mary untuk berbagi pengalamannya. Ya, terima kasih Pak Hasim. Selamat siang. Selamat siang. Ada senior saya semua. Saya boleh anggap saya junior karena saya juga masih baru banget Pak di dunia golf ini. Saya sapa dulu. Selamat siang Pak Yudi, Pak Joyada. Ini kayaknya pertama kali saya ketemu Pak Joyada ya, tapi nama sering banget saya dengar Pak Joyada. Pak Imron, Pak Ronggo, Pak Mas Raka, apa kabar? Bu Diana, Bu Holly, dan juga teman-teman lainnya di sini. Saya sempat ada lihat Mas Syam juga, teman-teman media lainnya. Terima kasih atas kesempatan ini, dan di sini sempat kemarin saya minta sama Pak Julius, editor kami, Pak, mungkin saya bisa lihat nih apa yang harus kita talking points-nya di situ, dan saya sempat di-share, dan untuk temanya kontribusi IO dan media bagi pembinaan atlet golf Indonesia, jujur aja Pak, dalam hati kecil saya tuh senang sekali akhirnya kita punya kesempatan di mana semuanya mulai melirik untuk gimana ya atlet-atlet golf kita ini. Memang saya pribadi selama kerja di bidang golf ini, saya lihat sebenarnya cukup miris juga lihat pegolf kita gimana ya mereka mau maju kalau event aja kagak ada di Indonesia ini gitu, limited dibandingin dengan negara-negara lain gitu loh ya, di mana Thailand ya kita mau saingin Thailand susah, jangankan Thailand, Malaysia pun kita susah gitu loh. Nah, walaupun OB Golf selama ini kita dari tahun 2011 boleh dibilang mulai berkecimpung juga dalam pembinaan atlet secara tidak langsung, dan kami tanpa harus menunggu pemerintah, apalagi pemerintah dalam hal ini
atau menunggu pihak asosiasi udah banyak juga yang sudah bekerja keras selama ini untuk pembinaan atlet, tapi kalau pemerintahan aku rasa kita agak I have to say sorry gitu, bukannya try untuk blame mereka, tapi dari pemerintah selalu sangat minim sekali kalau apa yang namanya golf ini gitu ya. Nah, sedikit cerita aja mungkin sebagai informasi bahwa kami OB Golf dari tahun 2011 sudah terlibat dalam pembinaan atlet. Kenapa saya berani bilang bahwa kami sudah terlibat dalam pembinaan atlet ini? Karena kami mulai dari beberapa event, yaitu seperti Indonesia Master yang sudah kita ketahui bahwa itu kami mengadakan Indonesia Master sudah 9 tahun berturut-turut, di mana foundernya Bapak Jimmy Masrin yang awalnya bermula dari sempat beliau ke China, lihat di China kok event golf ini kayak jadi sesuatu, sekali event turnamen itu bisa sampai ribuan, ratusan orang tuh datang nonton dan segala macam. Apa sih golf ini gitu loh. Nah, akhirnya beliau mulailah dengan Indonesia Master. Tapi kami juga banyak belajar, Pak. Dari setiap event yang kami ngadain, kami itu selalu mengadakan research, kita review kembali, dan kita cari lagi permasalahannya apa dan segala macam. Yang aku sebut di sini permasalahan apa? Banyak, beragam-ragam. Mulai dari skillnya atlet kita, mulai dari pencarian dananya dan segala macam, itu banyak sekali rintangan yang kami hadapin di sini. Nah, kalau bicara tentang kayak skillnya atlet lagi, kita waktu itu bikin Indonesia Master di tahun 2011. Kenapa atlet Indonesia yang ikut? Pro-pro kita ikut. Zero yang masuk ke yang make dekat gitu loh. Nah, kita coba saring lagi Pak di sana. Kenapa sih? Dan akhirnya kita ketemu. Ternyata gimana mereka bisa bersaing langsung ke internasional kalau di dalam kandang sendiri turnamen-turnamen bagi atlet ini sangat sedikit gitu loh. Nah, ini kita belajar dari hasil research kita di Thailand. Di Thailand untuk event, sebelum event-event besar, ternyata mereka itu event-event kecilnya itu banyak sekali gitu loh Pak. Jadi mereka tuh udah disiapin untuk masuk ke event-event yang lebih besar skalanya. Nah, dari situlah akhirnya kami waktu tahun 2011-2012 kita mulai mengadakan ADT event, yaitu Asian Development Tour. Kebetulan kita memang kerjasama di sini, sanctionnya dengan Asian Tour, jadi kita ambil ADT. Nah, waktu kita mengadakan ADT itu satu level sebelum Asian Tour event. Di situ kita juga belajar lagi. Pro kita lawannya internasional, tapi levelnya di bawah. Itu pun kita babak belur, Pak. Nah, kita belajar lagi apa permasalahannya. Kita lihat lagi Malaysia, Pak. Ternyata event-event lokal mereka juga banyak, Pak. Gitu. Akhirnya ya udah kita mengadakan IGT. Kalau Bapak pernah dengar Indonesian Golf Tour gitu, yang kita sempat sanction dengan PGATI ya. Nah, jadi kita coba untuk bangun stepstone itu, Pak. Kita bangun stepstone itu dari Indonesian Golf Tour menuju kepada Asian Development Tour, baru masuk ke Indonesian Master. Dan itu apakah dibilang ada hasilnya? Ada. Walaupun belum sesuai dengan ekspektasi kita, tapi memang yang namanya golf ini kan butuh waktu. Dan kita juga nggak bisa istilahnya mengharapkan instan gitu loh. Nah, jadi dari waktu kita mengadakan Indonesian Golf Tour, kita lihat bahwa atlet-atlet ini hanya lawannya tetap sesama teman aja, istilahnya kandang aja, itu hasilnya nggak maksimal, Pak. Di tahun pertama malahan ada teman-teman media di sini, mungkin Mas Raka juga bisa paling aktif ikut kita. Itu juga kita bingung ya, ini atlet yang main atau apa? Mungkin Pak Joyado bisa lebih bagus daripada mereka gitu. Nah, tapi apakah kita blame mereka? Bukan, kita bukan blame mereka. Cuma hanya kita tahu jam terbangnya kurang banyak. So gimana caranya? Dan akhirnya kita coba untuk nggak apa-apa. Tahun pertama kita lihat hasilnya sangat tidak memuaskan, tapi tahun kedua mulai kelihatan. Jadi memang butuh waktu dan juga edukasi sih Pak. Sebenarnya untuk atlet-atlet ini, I have to say, asosiasi kadang-kadang aku nggak tahu job desk-nya mereka seperti apa, dan aku juga nggak berani ngomong terlalu banyak. Nanti malahan tiba-tiba ada satu surat datang, mending saya cuma hanya bilang mungkin peran daripada asosiasi di sini menurut saya yang paling penting. Kalau mereka bisa berani menyebutkan bahwa mereka ini adalah asosiasi, ya
please lah diedukasi player kita, bukan dari hanya segi mereka main atau mereka ini segala macam. Semua orang punya talentnya mereka sendiri. Mereka latihan, banyakkan latihan, aku yakin mereka bisa main bagus. Tapi di sini yang harus paling penting buat seorang atlet adalah mereka harus tahu kenapa turnamen itu harus ada. Kenapa si A mengadakan turnamen ini? Kenapa ada sponsor ini gitu loh. Jadi di sini kalau mereka mau menjual diri, artinya mereka juga harus bisa menjual diri mereka, bukannya hanya saya dijual tapi cara jualnya nggak tahu gitu loh Pak. Nah ini yang kami lihat dari semua event-event yang kami adakan di sini adalah salah satunya adalah itu. Maka kita sering kasih informasi kepada pro ini semuanya. Kalau misalkan di event yang ada namanya Pro-M ya, kalian tuh harus pinter-pinter ngejual diri. Artinya kalian servis orang-orang ini. Karena kenapa? Kalian butuh sponsornya. Kalau kita dapat sponsor, untungnya di kalian gitu. Nah, buat untuk sebagai seorang promotor, kita sebut kami Obigolf ini adalah sebagai seorang promotor, untuk kami mengadakan satu event itu nggak gampang. Please, duit nggak akan jatuh dari langit segitu gampangnya. Kami harus mencari sponsor, kita harus begging mereka. Di mana golf event ini, Pak? Mungkin di Indonesia ini itu nggak segitu gampangnya kayak di dunia luar. Kalau di luar orang ngomongin acara golf, mereka tahu berapa besar value-nya untuk branding sebuah company apa segala macam. Mereka berbondong-bondong untuk bisa masuk ke acara golf. Tapi kalau di Indonesia ini bukan sesuatu yang kayak sepak bola atau badminton. Kita sampai harus bilang, Pak begini loh, Pak begitu. Bahkan sampai ada sponsor kita yang harus kami ajak ke luar negeri untuk lihat eventnya seperti apa, Pak, untuk edukasi itu. Nah, jadi please, kadang-kadang kita juga bilang sama atlet ini, come on, untuk kita ngadakan satu event itu nggak gampang. Untuk kita dapetin satu sponsor itu nggak gampang. Jadi mari kita kerjasama antara si atlet dengan si promotor juga. Yang kami butuhkan bukannya kalian harus gimana. Kalian bisa main itu udah satu istilah kebanggaan buat kami. Tapi kalian harus juga bisa istilahnya kalau memang lagi main Pro-M, ayo servis itu orang gitu loh. Karena nanti untungnya ke kalian bukan ke kami sebagai pihak promotor. Karena kejadian ini ada beberapa kali di event kita Pak, di mana di Pro-M itu masa pemain luar yang dipromosin sama orang Indonesia yang disponsorin sama orang Indonesia gitu loh. Itu kan aneh buat kami gitu kan. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya sempat menjadi PR kita juga. Nah, kalau terkait juga istilahnya sempat tadi aku dengar Bu Diana ya, gimana kita untuk membangun minat-minat para anak-anak junior seperti di event-event kita kayak Indonesia Master, mungkin ya skalanya paling besar ya Bu, di sini aku bisa ceritain juga. Kita juga sering berusaha memakai platform yang kita sudah ada kayak Indonesia Master. Ayo datang, bawa orang tua, bawa anak-anak, datang dan kasih mereka lihat dulu. Sometimes untuk lihat, seeing is believing. Kalau mereka udah lihat, mereka bisa merasakan atmosfernya, kadang-kadang mungkin itu bisa membangun perasaan anak-anak ini untuk, oh, I want to be like that, I want to be like the, pokoknya istilahnya itu kita bisa pakai platform ini. Dan itu di Indonesia Master kita free-in, siapapun bisa datang. Tapi permasalahannya lagi, saya harus cerita lagi permasalahan kenapa banyak tidak terjadi. Ya kadang-kadang, mohon maaf, kita orang Indonesia, diundang, mana undangan VIP-nya? Doesn't have to be VIP. Come on, come, watch gitu loh. Ya kan datang, kita udah punya platform ini, kita bayar jutaan dolar untuk event ini. Hanya untuk datang dan nonton. Ayo, di luar negeri kita mesti bayar, Bu. Mesti begging for tiket. Kadang-kadang mau cari tiketnya juga susah gitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan juga yang kita ketemukan di ini. Nah, buat teman-teman media, seperti yang tadi Mas Raka bilang, banyak teman-teman media yang tidak punya background di golf. Tapi teman-teman media ini aku harus kasih apresiasi yang setinggi-tingginya selama kami event. Boleh bilang teman-teman media ini adalah salah satu elemen yang paling penting buat kami juga. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi mereka mencoba untuk mencari tahu. Karena kita juga mengundang media-media dari luar dan juga ada partner-partner kita media dari luar yang ada di sana. Jadi teman-teman media ini kita libatkan secara langsung juga gimana untuk mencari tahu. Mungkin Mas Syam yang tadinya ada sempat dulu ya di media TV, nggak tahu boleh disebutin atau enggak. Nah itu dari zero knowledge mereka bisa sampai akhirnya
punya pengetahuan tentang golf cukup besar hanya dari event-event ini. Nah, jadi kita juga kayak ngadain ada media golf day, kita juga gimana melibatkan si pro inti untuk bisa bermain sama si media, biar mereka bisa ngajarin si media gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang pernah kita lakukan juga sih. Dan dan sampai saat ini, jadi kalau untuk pembinaan atlet, kami berharap aja selain Obi bisa muncul teman-teman yang lain, mungkin dari di sini GovJoy ataupun di sini ada Pak Imron atau Pak Ronggo atau siapapun, silakan Pak, ayo mari kita sama-sama mencari kesempatan, memberikan kesempatan sebenarnya untuk atlet ini bisa berkembang. Dan aku rasa di Indonesia ini bukannya kita tidak bisa, peserta pro kita semuanya, atlet-atlet kita itu semuanya punya talenta yang cukup besar. Hanya di sini kita memang butuh satu superhero. Muncul satu hero, muncullah semuanya. Jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GovJoy yang mengadakan acara ini. Semoga suara-suara ini bisa tersampaikan kepada yang lain-lainnya juga, dan buat sponsor. Ya, memang sesuatu yang bukan gampang. Banyak orang yang mikirnya, wah, Obi Golf gampang sekali dapat sponsor. Tidak sama sekali. Jadi kita butuh ekstra kesabaran dan ekstra semuanya. Dan kami juga bukannya bikin satu event itu mulus-mulus aja, naik turun dan segala macam. Tapi ya istilahnya saya yakin kalau semuanya punya satu misi dan visi yang jelas dan punya keinginan yang kuat, harusnya tema kita kontribusi. Mungkin di sini IO saya setuju sama Pak Ronggo, kita ganti katanya promotor, mungkin kontribusi promotor dan media bagi pembinaan atlet golf Indonesia bisa berkembang dengan baik. Demikian Pak Hasim, terima kasih. Terima kasih Ibu Mary atas penjelasannya dan sharing pengalamannya yang berharga ini. Berikutnya tadi terlewat Ibu Holly dari GolfMax, Business Director GolfMax. Ibu Holly, apakah bisa dimonitor? Ibu Holly, apakah sudah bisa dimonitor? Oke, sepertinya Ibu Holly belum bisa bergabung dengan kita. Selanjutnya adalah sebenarnya sudah sebelum jam pukul 3.00 ya, sudah habis. Oke, tapi kita akan bersiapkan Pak untuk sesi diskusi bebas tanya jawab. Kami persilakan para peserta, ada yang ingin disampaikan pada para narasumber terkait dengan tema kita hari ini, kontribusi IO atau promotor dan media terhadap pembinaan golf, atlet golf di Indonesia. Izin Mas Hasim, sebelum ada pertanyaan, ada pesan-pesan. Kebetulan acara ini disponsori oleh Oxy Water. Jadi bagi semua rekan-rekan media, bagi semua rekan-rekan IO atau promotor, ketika mau
sebuah turnamen. Dari Oxy bersedia untuk memberikan berapapun unitnya, tapi itu digunakan untuk turnamen dan kegiatan golf Indonesia kita akan kasihkan gratis. Ini pesan-pesan sponsor dari Oxy in the Water. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Joy. Oke, saya coba panggil lagi Ibu Holly. Apakah sudah ada di forum? Tidak ada ya. Oke, baiklah. Karena waktu sudah 10.03 ya. Sudah melewati target. Oke, jadi kita bisa simpulkan saja bahwa peran IO atau dalam hal ini promotor dan media menjadi bagian yang signifikan terhadap pembinaan atlet golf Indonesia, dan kita berharap IO dan media bisa bersinergi untuk lebih banyak menghadirkan turnamen-turnamen yang bisa melibatkan para atlet Indonesia baik dari tingkat junior, amatir, atau bahkan pro. Oke, sebagai kata penutup, mungkin Pak Joy ada bisa menyampaikan pesan-pesan dan kesan. Simpulan. Ya, simpulan. Silakan. Harusnya yang menyimpulkan itu moderator ya. Harusnya moderator. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak Joy lah sebagai sponsor, ya enggak? Terima kasih Mas Hasim. Terima kasih buat seluruh narasumber. Tadi ada Pak Imron, ada Pak Ronggo, ada Bu Mary Kwan, ada Bu Diana, ada tadi Bu Oli belum ada ya, ada Pak Raka. Tadi saya udah dengar, ternyata peran IO dan kontribusi IO dan tadi udah direvisi jadi promotor dan media sangat luar biasa. Tapi kita sudah lihat tadi secara beririsan bahwa kita punya pemikiran untuk membangun Indonesia. Ini kita tinggal mewujudkannya. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Seorang presiden belum bisa ngatur pemerintahan ini. Perlu yang namanya menteri-menterinya. Jadi saya yakin dengan kita semua berkontribusi antara IO, media maupun promotor, saya yakin Indonesia bisa. Tadi Bu Mary bilang tadi, Malaysia bisa, Thailand bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Kita sebagai anak bangsa, kita juga harus sama-sama bagaimana caranya Indonesia golf Indonesia lebih baik. Setuju. Tim dan semuanya, mantap. Salam sukses. Salam sukses semua. Salam sehat selalu semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang-kurang. Oke, sebelum kita berpisah, mohon kameranya dinyalakan semua biar bisa foto bersama. Ya. Biar tahu masih banyak ada nutup tuh. Oke, siap? Oke. Sudah on semua kameranya? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Siap. Oke. Terima kasih kepada para narasumber. Salam sehat semua, sukses semua. Terima kasih Pak Hasim. Terima kasih Pak Joy. Terima kasih Pak Imron, Bu Diana, semua Om Pak Joy, Mary, Mas Raka, dan teman-teman yang lain. Om Hasim semua. Sehat selalu. Mary, semua. Selalu.